Ibu kota selalu diintai berbagai tindak kejahatan. Salah satunya banyaknya ranjau-ranjau paku. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada jam tertentu banyak warga Jakarta yang terkena ranjau paku. Tak berhenti di situ, sejumlah bengkel tambal ban di sekitar lokasi ranjau paku seringkali juga memberikan tarif tinggi bagi korban ranjau paku. Seperti yang dialami Kahana Samudi, seorang petugas keamanan yang dalam 1 bulan bisa terkena ranjau paku sebanyak 3 kali. Kalau yang lainnya ya banyak sekali. Banyakan tuh kalau kena itu pagi, antara jam 5 gitu, sampai siang itu masih ada juga. Beruntung masih ada beberapa orang yang peduli dengan kondisi ini. Mereka tergabung dalam komunitas Semut Orange, sebuah komunitas yang memiliki kepedulian terhadap ranjau paku dan korban-korbannya. Komunitas yang berdiri sejak 25 Mei 2013 ini sempat mendirikan pos tambal ban gratis. Namun karena kesibukan anggotanya, pos tambal ban gratis tersebut sementara belum beroperasi kembali. Saat matahari baru mulai menerangi Jakarta, mereka sudah bersiap melakukan aksi sosialnya. Bermodalkan senter, fluid, magnet, dan perlengkapan pendukung lainnya, Semut Orange siap menyisir jalanan ibu kota dari ranjau paku. Dengan kendaraan pribadi, mereka menuju lokasi-lokasi yang dikenal banyak ranjau pakunya. Salah satunya adalah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Dengan tekun, mereka mengumpulkan paku demi paku yang tersebar di jalan. Berbagai jenis paku selalu berhasil mereka kumpulkan di setiap operasi. Ada pula barang bukti ban yang bocor karena paku, mulai dari ban dengan kerusakan sedang sampai rusak parah. Kegiatan sosial ini mengundang apresiasi dari sejumlah pihak, dari mulai masyarakat, pemerintah, bahkan kepolisian. Ya, kita harapkan mereka ini bisa lebih banyak lagi ya. Mereka atau masyarakat yang peduli terhadap sesamanya, banyaknya paku, mereka patroli razia, walaupun terkadang mereka juga diancam gitu oleh para preman-preman yang berafiliasi dengan tukang tambal ban ya. Tapi mereka teguh, mereka berani, dan mereka kita berikan apresiasi. Sebenarnya pihak kepolisian sudah seringkali menangkap beberapa pelaku penebar ranjau paku. Namun karena tidak adanya bukti yang bisa menghubungkan antara korban, pelaku penyebaran dan penambal ban, hingga kini kasus ini belum bisa dibawa ke persidangan. Pihak kepolisian sendiri berharap Pemda DKI dapat menertibkan penambal ban di pinggir jalan untuk mendukung penanganan modus kejahatan ranjau paku. Kawasan Roksi, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Matraman, dan Pulau Gadung adalah beberapa lokasi di ibu kota yang rawan ranjau paku. Hal ini juga sudah diketahui dan diperhatikan oleh semua kepolisian maupun komunitas Semut Orange. Suatu saat, satu waktu kita juga bersama mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat, ya kita bekerjasama dan kita menerima penuh bantuan daripada masyarakat yang peduli terhadap hal demikian. Juga menunjukkan kepada pihak lain yang mencoba untuk mengganggu kegiatannya, kita warning bahwasanya mereka kita backup. Kepedulian terhadap berbagai masalah kehidupan sosial bisa datang dari mana saja. Tak hanya dari pemerintah maupun petugas keamanan, tapi bisa juga dari masyarakat dan untuk masyarakat, seperti yang dilakukan komunitas Semut Orange ini. Anggi Juniarti, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Kejahatan ranjau paku, ini sepertinya sudah sangat akrab khususnya bagi Anda yang berada di ibu kota. Nah, untuk mengatasinya, ini tidak cukup dengan mengandalkan pemerintah atau aparat keamanan saja, seperti juga komunitas Semut Oranye, komunitas yang berusaha untuk membersihkan jalanan ibu kota dari ranjau-ranjau paku. Telah hadir bersama kita di Indonesia Morning Show, Pak Yosi dan juga Pak Sanawi. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunitas Semut Oranye ini? Bisa tolong dijelaskan mungkin Pak Yosi terlebih dahulu? Ya, kita Semut Oranye ini adalah komunitas relawan jalan raya. Relawan. Artinya Semut. Bapak melakukan Kerja kegiatan sosial ini. di jalan raya Kenapa ini. namanya Semut Oranye, Pak? Nah, itu Semut Oranye itu adalah satu filosofi. Semut itu adalah binatang yang kecil, yang bekerja dengan bergotong royong. Dan bahasa Inggrisnya adalah ANTN, Iya. Action Not Talk.
Jadi action not talk Iya. aja gitu. Jadi harus ada aksi, tidak hanya berbicara saja. Iya, jadi kita buktikan kita sebagai relawan yang murni, kita memperhatikan di jalan ini, karena secara bergotong royong kita akan mampu mengatasi masalah ini. Untuk oranyenya sendiri, kenapa yang dipilih warna oranye? Kita ambil oranye ini adalah ibu kota Jakarta. Jadi Jakarta Pusat itu oranye itu, dari simbol itu. Oranye itu kan dari orange jeruk. Oke. Ya, ini adalah pemanasan yang untuk Oke, ada berapa anggota nih Pak Sanawi tim ini semut oranye? Saat ini sih 12, tapi yang ini yang aktif kurang lebih 5. Yang aktif 5. Iya. Kenapa sih Anda dan juga seluruh tim Anda membentuk apa yang namanya semut oranye dan mengumpulkan paku-paku ini secara gratis tidak dibayar? Alasannya Pak Sanawi? Ya kita kan awalnya juga korban ya. Maksudnya? Kebetulan Pak Yosi tinggal di daerah Petojo, saya di Grogol. Itu setiap hari hampir lewat Jalan Hasyim Asyari. Nah, Kiai Tapa Hasyim Asyari. Nah, itu jarak cuma 3,2 kilo, tapi tukang tambal bannya banyak sekali kiri kanan. Terus itu hampir tiap hari paku, Oh iya? hampir tiap hari paku. Di Hasyim Asyari? Hasyim Asyari, itu biangnya. Oh iya? Iya. Loh, kok bisa tiap hari ada paku di situ? Ya ini sih kayaknya kalau saya lihat kejahatan daripada tukang tambal ban. Karena yang diincar tuh harus motor, umumnya motor. Jadi dia mengambil ban yang kempes dan untuk mengganti ban dalam. Nah ini juga tukang tambal ban, ada jam-jam tertentu dia untuk nyebar paku. Umumnya pagi orang waktu mau berangkat kerja sama sekolah. Jadi dia subuh udah nyebar. Jadi mau nggak mau orang yang mau berangkat kerja atau ke sekolah, kita kan udah kempes mau nggak mau cepet-cepet kan. Nah jadi ganti ban dalam. Nah pada waktu ganti ban dalam ini harganya Digedein. Gitu, jadi ada Nanti- ditekan ya. setelah itu pulang kantor, itu yang umum. Nah nanti siang juga ada lagi nyebar dia. Kalau misalnya siang biasanya jam berapa? Sekitar kurang lebih jam 12-an, jam Oke. istirahat itu. Kalau sore Sore sekitar jam 3-an. jam 3-an itu Iya. disebar pakunya. Iya. Ini- Nanti ada lagi malam lagi. Jadi hampir tiap jam kita udah bersihin ya, dia Ada nanti lagi. ada lagi. Nah, terus kalau dari teman-teman di komunitas sendiri bagaimana nih pengaturan kerja sosialnya nih untuk mengantisipasi Enggak. waktu-waktu yang Karena sangat kita berbeda juga- ini? Kita juga ada kerjaan, jadi siapapun yang lewat situ, kita di motor selalu ada magnet. Maksudnya Oh, seperti apa sih Pak magnetnya itu bisa kasih contoh? Ini lihat ini. yang mana? ini. Yang mana sih sebentar? Jadi setiap Oke. motor kami ada magnet, jadi kalau lewat, kalau lihat paku langsung ambil dulu. Oke, saya Pakai coba yang bantu ini. untuk lebih mendekatkan ya Pak ya. Oke, wow ini juga ada nih. Oke, Ini yang toh, ada di Pak. motor yang dipegang sama Marisa Pak. semua. Iya. Oh ini juga ada kadang Jadi kalau disiapkan. misalnya saya Iya, naik kalau- motor gitu, jeng 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 Kalau jeng yang jeng enggak, ambil tiap yang hari bawa yang begini. kecil-kecil Di gitu. bagasi dulu. Nanti di kalau udah bagasi. lihat pakunya ada, kita baru buka. Oh, Oke, nah ini gitu. untuk cara penggunaannya bagaimana Pak? Misalnya Ditarik. kita, ini kita sebar, sedang boleh berada deh. di jalanan, seperti apa Pak? Bisa tolong dicontohin? Boleh aku sebar ya? Jangan Nggak usah banyak-banyak. banyak. Oh, Pak, waduh, kamu ngamuk banget. Kalau kayak gini Enggak mah orang begini. udah pasti akan nggak menghindar, begini. nggak begini Nggak. tekniknya. Kamu nggak pernah menjadi penyebar paku sih, loh. Maksudnya saya udah pernah gitu. Berarti oke dong. Oh ternyata Udah, salah. udah, cukup. Bukan begini. Dan Anda juga pasti tidak akan menemukan paku-paku sebanyak ini di jalanan. Kalau ini mah udah ketahuan. begitu Iya, kan? iya, iya. Oke. Oke. Nah yang ini. Silakan Pak. Jadi kita sambil begini Pak ya. Aha. Ya. Oh gitu. Wow. Nah kalau yang tinggal dikit-dikit. Oh, yang sedikit-sedikit dibantu lagi. Masih ada Oke. sisanya. Jadi cara kerjanya umumnya berdampingan ya Pak ya? Keren. Sanami ya? Ya bisa Jadi ada di belakang ada yang untuk kecil membantu ini. istilahnya Ini kalau bagian yang belakang pembersihan banyak. akhirnya ya. Oke, Pak. Ini kan tadi saya juga sempat ngobrol sama Pak Sanawi. Ternyata paku-paku itu pun juga jenisnya beda-beda tuh ya Pak Sanawi ya. Iya, Ada yang ternyata terbuat dari apa tuh tadi Pak Sanawi yang payung itu loh Pak. yang ini. Ini dia nih, lihat deh. Oh, Anda bisa lihat di sini. Ini, jadi ini adalah tangkai-tangkai dari payung yang sudah tidak terpakai. Udah gitu dipotong-potong. oh. Jadi kayak gini, sampai segininya modusnya ya Pak? Karena kalau ini kan di tengahnya lubang. Jadi kalau dia masuk, angin keluar.
Jadi kalau mau mobil motor yang tubeless saja dia kempes. Akan kempes. Gila modusnya. Nah, ya selama ini kan kayak seperti saya menggunakan kendaraan yang bannya tubeless tuh kan Pak. Kita cuma punya asumsi, ban saya tubeless. Andai kata kena paku pun tidak akan langsung kempes, bisa sampai berhari-hari. Tapi ternyata sekarang Kalau sudah yang pakai ada. yang ini, Pakai ini nih langsung Nggak kempes ada nih Pak. jaminan, ini kurang lebih nggak sampai 5 menit. Oh ya? Serius Kalau Pak? motor yang bukan tubeless, Ya. itu jarak 10 meter itu pasti ngelipet robek ban. Nah, Robek. mungkin pengalaman dari Bapak mungkin sarannya seperti apa nih? Ya selain tentunya kita harus berhati-hati gitu ya. Bagi Iya. pemilik kendaraan apakah itu roda 2 maupun roda 4 pada saat kita melintas, apa yang mungkin bisa kita antisipasi, Pak? Umumnya kalau pemilik kendaraan roda 2, itu ban jangan kurang angin, Ban jangan kurang angin, baik. jangan gundul, Mm-mm. jangan gundul, kecepatan jangan lebih dari 30. 30-40 km Iya, per itu jam. pelan aja nggak usah khawatir ya, kecuali paku sudah menantang gitu. Oke, Itu kalau akan misalnya melintas, jalan-jalan ya. yang rawan dengan serangan paku ini di mana aja sih, Hati-hati Pak? kalau tempat yang gelap-gelap yang nggak ada lampu itu pasti banyak Jadi paku. gini, Hampir seluruh Jakarta. umumnya yang pakai yang ranjau paku ini itu adalah yang diincar adalah sepeda motor. Sepeda motor. Oke. Nah, jadi masyarakat yang tinggal urban itu biasa di pinggiran. Bekasi, Tangerang, sama Depok. Nah, untuk masuk ke Jakarta itu udah kebanyak yang saya buka di internet sama dari berita dari teman gitu. Nah, jadi seluruh jalan Langsung yang lagi, Pak, untuk, sambil jelasin. untuk jalan masuk ke Jakarta aja udah ranjau paku, yaitu di Danmogot, Aha. Terus? di daerah Ciledug, terus di Margonda. Ya, Jadi itu akses masuk ke Jakarta. Terus kalau yang dari Bekasi masuk Pulau Gadung dan Kalimalang, itu juga udah ada ranjau paku. Gila. Nah, setelah masuk ke Jakarta, Hasimasari, ini biangnya. Nah, di depan Polda pun ada. Terus Istana Merdeka, terus di Sunter. Sunter. Paku buah. Jadi Kok nggak berhenti-berhenti sih, Pak? enggak, jadi gini. Terus ada begitu loh, Itu berarti udah sindikat itu sindikat semuanya. jadinya. Jadi kalau yang ini Jadi saya penanganan. udah kayak ada sindikat. Nah, kalau yang kayak guntingan ini adalah yang di Pulau Gadung. wow. Kenapa kok sampai bisa ada pengkategorian itu, Pak? Apa kira-kira, Pak? Kenapa kalau paku ini lebih banyak ditemukan di Pulau Gadung? Begini. Analisanya Jadi, bagaimana? analisa saya Pulau Gadung adalah dekat dengan Pulau Gebang. Pulau Gebang adalah TPA, Ya, Oh. tempat tempat pembuangan pembuangan sampah. sampah maksudnya. Jadi kalau payung yang udah rusak kita buang. Mungkin ini ada kerjasama. Saya asumsinya kerjasama dengan pemulung. Payung rusak kita nggak bisa. Nggak bisa Kebanyakan diapa-apakan, dibuang. Jadi Dibikin diambil seperti ininya, ini. dibeli mungkin sampai tukang tambal ban digunting-gunting, dia bikin lancip. Oke. Kan dari Pulau Gadung ke Bandar Gebang ke dekat. Nah, kalau Oke. paku-paku yang berhasil komunitas semut oranye ini dapatkan, kemudian diapakan nih, Pak? Apakah dijual lagi? Enggak. Kita simpan. Oh, justru malah disimpan? Kita untuk barang bukti, Buat barang bukti. yang tadi gambar dilihat kan, Iya. Iya. itu kurang lebih kita udah hampir 500 kilo. 500 kilogram. Sudah Ah, mengumpulkan siap. berapa lama itu Pak Sanawi waktu itu? Nah, terus sama yang waktu kita buka tambal ban, itu yang kena ranjau paku, kurang lebih 20% itu ban dalamnya robek. Kurang lebih, berarti jadi dari 5 motor, kurang lebih 1 motor ban dalamnya robek. Kenapa nggak dijual aja, Pak? Udah 500 kilo loh, Pak. Iya kan? Maksudnya bukan untuk disebar lagi sama orang lain, tapi maksudnya bisa dimanfaatkan untuk bahan, untuk pekerjaan di proyek kalau- bangunan seperti itu. Dari kelompok, dari komunitas kami, kita kumpulin untuk barang bukti. Kalau nanti sewaktu-waktu kita akan mengekspos ke masyarakat bahwa Ini loh temuan ini loh kita pakunya selama ini. Tapi ada nggak kerjasama Kalau- dengan Pemprov DKI? Maksudnya kalian kan sudah ada di ibu kota gitu sudah sejak tahun 2000 berapa tuh? Kalau dari 2000. zaman dulu. ya 2011. 2011 gitu kan. Nah, ada nggak kira-kira ini kan permasalahan yang terus berulang apalagi di Berulang, Hasimasari. Nah, berarti otomatis kan harus ada kerjasama. Mestinya ada kerjasama dengan Pemprov gitu. Kenapa tidak bekerja sama? Apa sudah ada kerjasama? dulu waktu kami sebelum di komunitas motoren, komunitas yang sebelumnya, cuman hanya bantuan dari Wali Kota Jakarta Barat dan Polda. Polda, cuman itu aja, tapi nggak ada kelanjutannya. Oke. Nah, Dan gini, yang penebar ini pernah ditangkap 3 kali.
Satu di dan Mogot yang motornya dibakar, terus kedua kali bulan apa? Terus yang terakhir 17. bulan kemarin. Kemarin Nah, tanggal jadi 22 Mei. kejahatan ini dilihat hanya dikenakan pasal Hukum percobaan. ketertiban umum. Jadi belum masuk pidana seperti Pidananya Tidak ada. Oke. Lemah dalam hukum. sebenarnya kalau Jadi itu mereka diusutkan ini tuh- kan bahaya sekali. Ya, Kalau ya. kita naik motor, kalau satu Betul. bannya kita jatuh kena Ya. di belakang bisa kecelakaan. Betul, bisa mengakibatkan juga kehilangan nyawa. Nyawa kan bisa juga kena pasal pembunuhan tak berencana kan. Betul sekali Pak. Nah Pak, ini menurut informasi yang saya dapatkan, kalau tidak salah Pak Yosi dan juga Pak Sanawi ini juga pernah membuat ada gerakan menambal ban gratis ya? Iya. Itu masih digalakan nggak Pak kegiatan itu Pak? Kebetulan anggota kami kita kekurangan tenaga. Oke, jadi sementara ini belum digalakan lagi ya Belum Pak? diulangi. Kita mau merencana sih buka lagi. Cuman kita lagi evaluasi tenaganya. Oke, selain tenaga, apakah waktu itu kegiatannya seperti yang Marisa katakan sudah ada juga pihak yang mungkin membantu? Karena kan namanya nambel ban pasti membutuhkan bahan baku, biaya, bukan hanya tenaga loh. Iya. Gimana yang selama ini pernah Selama dijalani? ini waktu kita jalani ada donatur yang memberikan ban dalam Oh, sekitar Dalam 100 ada. unit, terus alat penambalnya. memang berapa sih biaya untuk menambal ban sampai orang segitu teganya menebar paku Kalau supaya menambal- mereka lebih laku itu Pak? Kalau menambalnya cuma 8.000, tapi kalau ban dalam itu buatan Cina itu ya 7.000 ya. Mm-mm. Itu mereka itu kena sekali aja nggak bisa ditambal lagi. Harus ganti. Nah itu kalau malam kita lihat 40.000, 50. Satu hari seperti orang laporan sama saya, satu hari seperti makan obat 3 kali kena. Satu hari bisa 3 kali Ada kena. pulang pergi, Ada. sampai KTP ditahan. Bagaimana ini kalau orang yang hanya sebagai kenek hasilnya cuma 60.000, anak istrinya makan apa? Jadi Dan korban di jalanan sudah banyak yang berantakan sekali. ya, Di Hasyim kalau- Asari itu paling galak sekali tuh dari Mas Ari, flyover. Bagaimana ingin ditambahkan Pak kalau Sanawi? saya bilang ini adalah bukan kejahatan dari tukang tambal ban untuk menutupi perutnya dia. Mm-mm, Ya tapi kan? Kalau dia benar dia buka ini untuk menutupi perutnya dia, tapi kan yang kena juga korbannya kan kebanyakan rakyat kecil juga yang naik motor. Sekarang tukang tambal bannya bisa dapat penghasilan dari nambal buat nutupi perut. Tapi kalau yang kenanya tukang ojek, dinas luar, ya. kurir, dia nggak bisa makan juga kan kalau kena sampai 40.000 untuk ganti ban dalam. Nah pengalaman Bapak selama ini melakukan kegiatan sosial, tapi pernah nggak ada mungkin terjadinya friksi ataupun juga gesekan dengan mereka-mereka yang tadi Bapak sebutkan, atau mungkin mohon maaf preman seperti itu? Iya selama ini belum pernah ya. Tidak ya, tidak ada Tidak ya? pernah. Kalau ngambil paku di jalan, kalau kita meleng tuh motor, ya kita nggak bisa menuduh siapa-siapa yang melakukan. Tapi kalau selama ancaman kita buka tambal ban gratis itu belum pernah ada. Oke, nah sekarang bagaimana nih kalau banyak yang tertarik untuk bergabung atau mungkin juga bahkan ingin membantu kegiatan teman-teman dari komunitas Semut Aranya ini, kemana kami ini bisa menghubungi bapak-bapak? Silakan. Bisa sama Pak Sanawi, bisa juga sama saya. Ya, caranya bagaimana? Apa mungkin ada nomor telepon yang nomor bisa dihubungin? Ya, silakan Pak, mungkin bisa diinformasikan atau mungkin ada mungkin posko kecil mungkin di mana kita bisa Saya? berkumpul? Iya. Di rumah saya yang di Grogol itu saya untuk base camp. Jadi Oke. paku yang ban dalam robek itu yang tadi gambar diperlihatkan itu saya kumpulin di situ semua. Oke, di Grogol ya Pak ya? Ya, di Rawabagia 4 nomor 23. Oke, sekali lagi Pak boleh diinformasikan Pak? Jalan Rawabagia 4 nomor 23 Grogol. Dan Nah, mereka kalau mau bergabung dengan kita bisa hubungin nomor telepon Pak Yosi aja. Oke, baik. Nomornya di mana, boleh dibagi nggak Pak? bisa Iya silakan. Pak. Silakan Pak diinformasikan. di 021 940 33834. Oke baik, bisa Oke. sekali lagi Pak? 021 940 33834. Oke, Baik. baik. Terima kasih banyak Pak Yosi dan juga Pak Sanawi sudah berbagi di sini. Ternyata ya ini menjadi problema yang serius loh. Apalagi kalau misalnya di Hasyim Asari itu ternyata setiap hari selalu ada. Berarti kan kasihan juga Iya, tim dari betul Semut sekali. Oranye yang tiap hari harus itu tanpa solusi. Benar, Mar. Itu udah ternyata memang udah sangat lama karena saya juga dulu lulusan Trisakti, Pak. Jadi saya tahu sekali pengalaman Bapak ini. Saya juga memang pernah mengalami hal serupa, tapi saya nggak menyangka. Saya dulu kan kuliah tahun 96-97. Ternyata belasan tahun kemudian itu
masih terjadi hal yang serupa. Dari tahun 80-an itu. Oh dari tahun 80-an ya Pak ya? Iya. Pak mungkin sekali lagi boleh dong Pak diingatkan kepada kita semua yang mungkin menyaksikan Indonesia Morning Show, daerah-daerah selain tadi Hasyim Asy'ari, supaya kita lebih aware lagi di jalan setelah ini nih. Daerah mana Pak yang perlu diperhatikan? Selain Hasyim Asy'ari tadi Kiai Tapa, Grogol. Grogol, dan Mogot. Dan Mogot. Cuman ada ya daerah kayak Dan Mogot kan panjang jalannya, Betul. jadi ada daerah tertentu. Nah terus di Depan istana, Depan Istana Negara, depan Istana Negara yang Majapahit, Jalan Majapahit. Monas tikungan itu. Sampai dari istana Mabesat itu sampai Majapahit Harmoni itu. Oke. Terus di jalur di Senen itu yang rawan Jalur paku Senen. juga. Mm-mm. Sunter, Kelapa Pulau Gading itu, Pulau Gadung yang paling rawan Pak Tulang Payung. Wow, Oke. ternyata banyak sekali Jakarta daerah-daerah yang harus Selatan itu diperhatikan. Jalan Paku Buwono. Oke, baik. Pak Yosi, Pak Sanawi, terima kasih sekali lagi atas informasinya yang tentunya sangat berharga buat kita semua ya Maria. Ini tentunya harus menjadi perhatian tidak hanya buat ya pemerintah di sini, Pemprov DKI Jakarta karena memang kita ada berada di DKI Jakarta, tapi juga seluruh masyarakat apabila memang kita berjalan harus lebih berhati-hati lagi karena memang kita nggak bisa juga memungkiri hal-hal seperti ini memang sulit kali untuk bisa dilihat secara kasat mata langsung ya. Iya. Baik, tapi tentunya kami juga masih akan kembali untuk menghadirkan beragam informasi yang menarik lainnya setelah commercial break berikut ini. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Terima kasih banyak.